Bermula di tahun 2016, sebuah situs bernama Manarul Huda Antapani, atau disingkat Madani, yang terletak di Jalan Antapani Bandung, dengan Heri Wirawan sebagai ketua yayasan, menawarkan sekolah gratis hanya untuk perempuan dengan fasilitas kamar tidur dengan dipan susun dan lemari. Kemudian ruang tamu dengan sofa, televisi dan karpet. Sementara dapur ditambah kulkas dan meja makan. Sebuah musola dan ruang belajar penuh buku serta papan tulis. Awalnya, tahun 2016, lokasi kantor Heri Wirawan bertempat di Rumah Tahfiz Al-Ikhlas di Jalan Sukanagara, Antapani, Bandung. Lokasi ini dijadikan kantor dan aktivitas para santriwati dan berhenti beroperasi sejak 2018, sebelum pindah ke Madani Boarding School di Cibiru. Heri Wirawan juga mempunyai pondok panti yatim Yayasan Manarul Huda, di Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman, Bandung. Pondok ini juga berhenti beroperasi sebelum pindah ke Cibiru. Di tempat inilah, sebuah bangunan yang diberi nama Ponpes Madani Boarding School yang terletak di Kompleks Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Bandung, didirikan. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sosial Manarul Huda Antapani, atau Madani, Heri Wirawan yang berusia 36 tahun, seorang guru agama, mengelola sekolah yang berbasis agama tersebut seorang diri, tanpa guru pendamping lainnya. Hal ini sebetulnya membuat warga setempat yang menitipkan anaknya ke sekolah tersebut sudah curiga. Itu kita berbaur di sini, ikut berjamaah. Tapi setelah setahun lebih setelah pembangunan masjid ini, tiba-tiba tidak ikut berjamaah lagi di sini. Akhirnya pesantren tertutup ya. Akhirnya tutup. Kita juga nggak tahu tuh aktivitas seperti apa. Dan akhirnya kecurigaan tersebut menjadi nyata. Awal Mei tahun 2021, salah seorang santriwati mudik untuk berlebaran di kampungnya. Orang tua curiga dengan keadaan fisik si anak, yang ternyata hamil. Lebaran, nah ini salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa, mereka melapor ke Polda Jabar. Pada Desember tahun 2021, aksi bejat Heri Wirawan viral di media sosial. Di awal Mei itu ada laporan terkait ada pencabulan yang dilakukan oleh salah satu dosen pengajar di pesantren yang ada di daerah Cibiru terhadap anak-anak santrinya yang berusia masih belasan tahun. Setelah hasil penyelidikan, ternyata dari tahun 2016 sampai dengan 2021, terdapat 21 santriwati yang dilecehkan oleh Heri Wirawan, sang pengelola sekolah. Dari 21 santriwati tersebut, 13 diruda paksa, 8 hamil dan melahirkan, serta 1 santriwati yang melahirkan 2 kali. Berapa tahun Mbak korban itu Bu? Mereka rata-rata dipergauli itu umur 13-an. 13-an. Mulai ya rata-rata ada yang 2-3 tahun. Nah itu bukan hanya orang Garut ya, ada orang Cimahi, Bandung. Semuanya sebenarnya ada 21 lah ya. Semua sudah lahir. Tanggal 28 September tahun 2021, Heri ditangkap dan ditahan di rumah tahanan atau rutan, kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Saya selaku Kepala Rutan 1 Bandung, saya memastikan beliau dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bergaul dengan tahanan lainnya, dan saya memastikan sehat dan di Rutan 1 Bandung. Dengan tahanan yang lainnya sama, kita hak dan kewajibannya sama semua, kita samakan. Sidang pertama Heri Wirawan dilaksanakan tanggal 15 Februari tahun 2022. Menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jelas pada pelaku tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryo Adi, di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus, Jalan LLRE Marta Dinata, Bandung. Sidang yang berlangsung secara tertutup ini menghasilkan keputusan hukuman seumur hidup.
Majelis hakim memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Heri daripada tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya JPU atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Akhirnya, Senin, tanggal 4 April tahun 2022, Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum. Ini kejahatan sangat luar biasa. Yang kedua, perbuatan terdakwa ini itu termasuk dalam kategori yang disebut dengan ancaman krisis. Jadi membekukan otak korban. Bagaimana kemudian perbuatan dilakukan secara bertahap, secara berencana, untuk kemudian bagaimana ada keinginan atau kemudian hal-hal yang dilakukan oleh si terdakwa diikuti oleh si korban, termasuk istrinya. Menuntut hukuman mati, hukuman mati, hukuman mati, hukuman mati, 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 mati. Sidang yang diketuai Heri Swantoro menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati, Heri Wirawan. Namun Komnas HAM mengecam dan menolak hukuman mati ini. Atau non-derogable rights, itu juga salah satu hak yang paling mendasar dalam prinsip hak asasi manusia. Karena alasan itulah sebenarnya Komnas kemudian menentang penerapan hukuman mati. Tidak hanya itu, Heri juga harus menanggung restitusi atau membayar ganti rugi kepada semua korban. Saya tidak bisa mewakili terdakwa tentang keadaan perasaannya, dan kami pun secara hukum tidak mengetahui masalah itu tentang perasaan seseorang. Majelis hakim juga menyatakan seluruh harta kekayaan atau aset terdakwa, berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfiz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset lainnya, diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah. Kemudian, Majelis Hakim menetapkan 9 anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.